Saudara KPU mengeluarkan aturan yang menyebut ada 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak bisa dibuka ke publik tanpa izin yang bersangkutan. Salah satunya adalah ijazah. Tak hanya itu saudara, aturan juga menyebut dokumen-dokumen itu tidak bisa dibuka selama 5 tahun. Lalu bagaimana publik bisa tahu sosok calon pemimpin yang akan dipilihnya? Kami akan bahas soal polemik aturan dokumen rahasia Capres dan Cawapres bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir melalui sambungan daring ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, kemudian ada dosen hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, dan sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, Komisioner KPU 2017-2022, Ilham Saputra. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mbak Rizky. Kemudian ada Mbak Titi juga, kemudian juga ada Pak Rifki juga. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi bahasan juga ya, polemik aturan dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres. Ada 16 dokumen rahasia yang tidak akan dibuka ke publik tanpa izin Capres dan juga Cawapres, bahkan selama 5 tahun. Salah satunya adalah ijazah LHKPN. Nah, saya ingin tanya dulu nih, sebagai komisioner, sempat menduduki jabatan sebagai komisioner KPU 2017 hingga 2022. Bagaimana respon Anda soal keterbukaan publik di sini? Ya, saya kira ini kemunduran ya terkait dengan putusan KPU ini. Kenapa saya bilang kemunduran? Di tengah gencarnya kita mengkampanyekan open data pemilu, gitu ya, bahwa semua orang bisa mengakses data pemilu kecuali dikecualikan. Ini menjadi kemunduran bagi demokrasi kita. Pertama adalah bagaimana publik kok bisa-bisanya publik dibatasi aksesnya untuk mengetahui siapa calon yang akan dia pilih. Betul. Ya kan, itu penting sekali. Apalagi di sini juga disebutkan termasuk track record. Betul. Padahal track record ini menjadi salah satu alasan pemilih untuk memilih presiden atau pemimpinnya. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang buat saya nanti publik akan menjadi skeptis terhadap proses penyelenggaraan pemilu kita. Kenapa? Seluruh data yang kemudian terkait dengan para calon ini kok dibatasi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan misalnya saja tanda terima LHKPN. Apa salahnya sih kemudian LHKPN itu, orang LHKPN ini juga KPK membuka akses besar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa mengakses yang bersangkutan. Oke lah, ada beberapa hal kemudian misalnya tentang hasil kesehatan dari tim dokter yang ditunjuk oleh KPU. Nah, itu tentu tidak boleh secara etik kesehatan, bahkan juga etik informasi itu tidak boleh. Kemudian mungkin nomor KTP misalnya takut disalahgunakan oleh kepentingan tertentu, ini tentu tidak boleh. Tetapi terkait dengan beberapa item-item yang ada di putusan baru yang kemarin, itu menurut saya adanya kemunduran demokrasi. Dan ini sangat bertentangan dengan upaya kita masyarakat dan bahkan juga KPU dari 2014 sampai 2019 lalu memberikan akses kepada publik dengan membuat sistem informasi. Nah, sistem informasi pencalonan ini kan sangat terkait dengan sistem informasi pencalonan. Nah, kekhawatiran lain lagi adalah buat saya ini akan nanti berimbas kepada pemilihan kepala daerah dan juga pileg. Ini nanti akan meminta hal yang sama, kemudian nanti dibatasi, kemudian juga keterbukaan publiknya dibatasi, yang itu akan berimbas kepada nanti partai politik akan dengan mudah saja untuk mengganti orang-orangnya di dapil-dapil tertentu, yang kemudian tadi sudah dikenal publik, sudah daftar, tapi kemudian karena ditutup aksesnya, masyarakat tidak bisa melakukan pemantauan terhadap proses pencalonan misalnya. Apalagi sekarang Titi dan teman-teman juga sedang meng-highlight tentang bagaimana reformasi partai politik terkait dengan rekrutmen misalnya saja. Nah, ini kan tentu juga menjadi masalah ke depan apabila akses publik ini ditutup. Oke, kalau menurut Mas Ilham adalah ini kemunduran demokrasi, tidak sesuai dengan keterbukaan informasi yang memang sudah diupayakan oleh KPU. Nah, Anda setuju Mbak Titi soal ini? Ya, saya kira bukan hanya soal kemunduran demokrasi ya, tapi ini juga kemunduran dari tata kelola pemilu dan juga tata kelola bernegara kita. Ini Mbak Disti ya, ini muncul di tengah situasi misalnya gelombang tuntutan publik di bulan Agustus yang meminta transparansi dan akuntabilitas.
Sementara kemudian pemberlakuan yang dibuat oleh KPU melalui keputusan hasil uji konsekuensi informasi yang ada di KPU ini berlaku 5 tahun. 5 tahun artinya bukan hanya terhadap dokumen yang existing sekarang ada di KPU, tapi juga nanti akan termasuk yang hasil dokumen pemilu 2029. Kan 5 tahun ya, begitu. Jadi yang pertama begini, kalau memang ingin menjadi dokumen yang dikecualikan, artinya bukan dokumen publik, untuk apa pembentuk undang-undang membuat persyaratan pendidikan, persyaratan laporan harta kekayaan, Betul. dan persyaratan-persyaratan lainnya. Saya beberapa kali, karena saya meneliti soal putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak Adisti, sejumlah pilkada itu dibatalkan hasilnya karena calonnya tidak memenuhi syarat pendidikan. Ijazahnya ada tapi palsu, ya, asli tapi palsu, begitu. Karena ijazah itu bukan hanya dokumennya asli, tapi apakah dia memperoleh dokumen itu dengan betul-betul menempuh pendidikan. Jadi kalau dia tidak sekolah tapi ijazahnya ada, ya tetap saja dianggap dia tidak memenuhi syarat pendidikan. Lalu juga ada sengketa yang mempersoalkan misalnya LHKPN yang tidak disetor dengan tepat waktu. Kalau dokumen ini ditutup, bagaimana bukan hanya publik, tapi juga bagaimana pengawas pemilu bisa memastikan keterpenuhan persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi persoalan adalah kebijakan yang dibuat KPU ini di tengah sejumlah kontroversi berkaitan dengan persyaratan calon. Nah, itu menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar soal kemandirian, soal independensi KPU di tengah kontroversi yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang coba ditutup. Mestinya KPU tidak masuk ke dalam arena kontroversi itu, apalagi persyaratan yang kemudian diuji konsekuensi tadi, itu sebelumnya sudah dibuka ketika proses Pilpres berlangsung. Kenapa ditutup sekarang dan kemudian diberlakukan 5 tahun yang di dalamnya juga akan ada Pilpres di 2029. Oke, tapi kemudian KPU beralasan aturan ini adalah untuk perlindungan data pribadi. Menurut Anda seperti apa? Nah, perlindungan data pribadi itu sebenarnya ada pendekatan yang lebih tepat. Misalnya soal NIK atau soal-soal yang berkaitan dengan informasi internal. Bisa diberlakukan selective disclosure atau redaction. Jadi memang ditutup saja, NIK-nya ditutup atau nomor telepon pribadinya ditutup atau kalau alamat rumah bahkan saya tidak setuju ya, karena bagaimanapun pejabat publik itu perlu dinilai. Kalau laporan harta kekayaannya cuman misalnya 1 miliar, harga rumahnya 6 miliar, kan berarti ada distorsi disparitas. Mahkamah Konstitusi misalnya sudah memberlakukan selective disclosure atau keterbukaan yang terbatas, menutup nomor telepon, menutup NIK dan lain sebagainya. Kalau misalnya institusi-institusi lain bisa, kenapa hal tersebut tidak bisa diberlakukan oleh KPU? Tapi jangan lupa ya, yang kita persoalkan ini adalah jabatan publik, presiden, wakil presiden, yang bahkan bisa dimakzulkan kalau dia tidak lagi memenuhi persyaratan. Nah, kalau kemudian ditemukan yang menjadi persyaratan itu ternyata tidak sah, nah, bagaimana kemudian itu bisa ditutup sementara proses untuk memastikan kelayakan, kebenaran, keabsahan itu masih berlangsung terus bahkan selama orang itu menjabat. Begitu. Oke, saya akan ke Pak Rifki dulu. Pak Rifki, bagaimana kemudian Komisi 2 DPR RI merespon ini? Apakah sudah ada konfirmasi yang dilakukan oleh Komisi 2 untuk menanyakan KPU membuat alasan semacam ini atau aturan semacam ini karena apa sebenarnya? Kalau dari Anda sendiri, setuju atau tidak sebenarnya? Ya, pertama kami berterima kasih kepada publik, terutama media, karena menguak adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang kita perbincangkan pagi hari ini. Secara konstitusional, Komisi 2 DPR RI hanya berhak untuk melakukan 2 hal dalam proses legislasi. Satu, membahas undang-undang untuk membahas satu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Dan yang kedua, kami menerima konsultasi seluruh rancangan peraturan KPU untuk kemudian ditetapkan menjadi PKPU. Kami sendiri terkejut dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini atas beberapa hal. Yang pertama, kenapa kok ketentuan ini baru keluar setelah seluruh tahapan pemilu kita, terutama Pilpres, itu selesai. Karena idealnya pengaturan seperti ini dilakukan
sebelum tahapan atau pada saat tahapan itu ingin diberlakukan. Dalam konteks ini adalah tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga wajar kalau kemudian menjadi polemik dan pertanyaan besar oleh publik, termasuk oleh Komisi 2 DPR RI. Karena itu Komisi 2 DPR RI akan segera mengagendakan memanggil KPU Republik Indonesia untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait dengan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Yang kedua, kalau kita bicara agak teoritik sedikit, model pilihan pengaturan atau model pilihan jenis peraturan perundang-undangan yang dipilih adalah keputusan KPU. Keputusan itu secara umum mengatur sesuatu yang bersifat konkret, yang bersifat bukan abstrak. Biasanya menetapkan objek tertentu yang konkret. Dalam konteks ini, kalau kita baca keputusan KPU nomor 731 itu idealnya diatur dalam peraturan KPU. Yang kalau itu bentuknya adalah peraturan KPU, maka mestinya harus dikonsultasikan dan disahkan dulu di Komisi 2 DPR RI. Sehingga ada proses yang kemudian terbuka, yang kemudian bisa mendapatkan klarifikasi yang cukup. Oke, jadi saya ingin konfirmasi kembali, PKPU ini belum dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dengan Komisi 2 DPR. Yang dipilih oleh KPU bukan peraturan KPU, tapi keputusan KPU. Sehingga ada sesuatu yang kemudian menjadi sangat janggal. Karena idealnya hal ini diatur dalam peraturan KPU. Nah, kita tahu bahwa keputusan KPU yang tadi dibicarakan oleh Bang Ilham dan Mbak Titi, itu secara substantif juga penuh dengan pertanyaan dan persoalan. Komisi 2 DPR RI menganggap ada dua informasi kalau kita baca dalam ketentuan keputusan KPU, kalau dia merujuk pada ketentuan misalnya pasal 227 Undang-Undang nomor 17 tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, memang di pasal 227 itu disebutkan ada informasi-informasi yang harus dikecualikan. Tetapi kemudian juga disebutkan di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 bahwa informasi-informasi itu bisa dibuka sepanjang kemudian yang bersangkutan tidak keberatan. Tapi secara substantif kami melihat dari 16 item itu mestinya memang terbagi atas dua. Ada informasi yang harusnya dibuka terkait dengan ijazah, keterangan pilot, LHKPN, CV gitu. Karena itu terkait bukan hanya soal persyaratan tapi soal akuntabilitas dan transparansi calon pejabat publik. Di sisi yang lain kemudian ada memang hal-hal yang wajib kita lindungi seperti rekening, NIK gitu, riwayat kesehatan yang mungkin akan menjadi polemik kalau kemudian dibuka secara terang benderang kepada publik. Nah, karena itu Komisi 2 DPR RI selain akan meminta klarifikasi, kami akan mendorong untuk dilakukan segera melakukan uji konsekuensi ulang oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan multi stakeholders termasuk pengamat pemilu, partai-partai politik dan seterusnya. Karena uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia yang kemudian mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, kami nilai juga penuh kejanggalan. Contoh misalnya, uji konsekuensi itu menghadirkan satu firma hukum, namanya Kamarudin and Partner. Kenapa kok hanya satu firma hukum? Kenapa kok nggak mengundang banyak sekali pakar hukum di Republik ini? Yang saya kira akan sangat terbuka kalau mereka diundang dan kemudian memberikan pikiran dan analisis yang objektif terkait hal-hal tersebut. Nah, itulah sikap Komisi 2 DPR RI yang saya kira kami tentu sangat menyayangkan kenapa KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 sekali lagi di tengah polemik publik yang belum reda, di tengah luka publik yang belum selesai, di tengah diskursus publik terkait dengan pentingnya lembaga-lembaga hasil dari pemilu termasuk DPR yang harus semakin terbuka, yang semakin tidak berjarak dengan publik. Komisi 2 DPR RI kita harapkan tidak akan tinggal diam karena akan memanggil KPU, akan ada uji konsekuensi di sana. Nah, kalau Mbak Titi sendiri, kalau DPR akan melakukan uji konsekuensi, nah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil salah satunya? Apakah memang nanti akan bisa digugat atau seperti apa soal ini? Iya, kita memang punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang memberikan ruang untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Tapi yang menjadi pertimbangan perlindungan data pribadi itu adalah untuk kepentingan negara, kepentingan yang lebih besar. Dan dalam hal ini, kalau kita lihat data-data yang dikecualikan oleh KPU itu, tadi sudah disebutkan oleh Pak Rifki, saya setuju betul. Ada yang memang perlu dikecualikan. Betul. Contoh riwayat kesehatan ya, karena itu merupakan betul-betul kepentingan personal. Tapi ada banyak data lainnya yang menjadi pertanyaan. Ini kok KPU semakin lama semakin menjauh dari esensi prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu keterbukaan dan akuntabilitas begitu. Nah, mekanisme yang tersedia kalau dalam hal ini publik keberatan terhadap hasil uji konsekuensi, publik bisa mengajukan keberatan kepada KPU. Lalu kemudian kalau KPU tidak merespon bisa disengketakan ke Komisi Informasi Pusat begitu. Tetapi proses itu Mbak Adisti tidak mengesampingkan esensi latar belakang dan situasi kenapa kebijakan problematik seperti ini yang teledor seperti ini bisa sampai keluar dari KPU kita. Dan di tengah situasi masyarakat yang sedang misalnya ada diskursus soal keabsahan dan kebenaran ijazah. Jadi seolah-olah KPU itu memang sengaja memasukkan diri ke dalam kontroversi yang sedang berlangsung. Dan itu yang kemudian membahayakan citra dan pandangan publik soal kemandirian, soal independensi KPU. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya itu. Ketika publik sudah mulai mengkaitkan ini dengan misalnya ada intervensi nggak ya? KPU ini melindungi siapa ya? Jadi akhirnya spekulasi itu yang akan muncul dan itu yang sangat disayangkan dari keputusan KPU ini. Karena Pak Rifki juga mengatakan ini agak sedikit janggal. Kenapa nggak sebelum tahapan pemilihan presiden kemarin? Kenapa sekarang? Apa yang kemudian jadi pertanyaan? Apakah jadi pertanyaan banyak ingin melindungi siapa begitu kan? Kemudian apakah ini berkaitan dengan ribut-ribut ijazah yang kemarin? Bagaimana Mas Ilham melihat itu? Ya, harusnya KPU menghindari kontroversi-kontroversi seperti itu ya. Nah, ini kan biasanya Pak Bang Rifki ini tahu betul. Biasanya kami dalam konteks diskusi-diskusi sebelum ada uji publik dan sebagainya, itu kita juga memberikan informasi kepada Komisi 2 tentang bahwa ini ada putusan yang akan kita keluarkan terkait dengan beberapa hal, misalnya terkait dengan isu ini juga sama aja. Tetapi yang sekarang saya agak aneh, justru ketika itu saya mengkritik teman-teman KPU bahwa selalu apa-apa Komisi 2. Gitu kan. Tetapi sekarang saya juga agak bingung nih, bahwa kemudian Komisi 2 juga tidak tahu menahu, tidak banyak persoalan yang di-share oleh KPU, tiba-tiba ujuk-ujuk keluar putusan ini. Nah, gitu kan. Jadi putusan ini sangat kontroversi, bahkan ada yang bilang kepada saya kepagian. Kenapa nggak kemudian KPU memberikan usulan-usulan tertentu terkait dengan penyelenggaraan pemilu kemarin ke Komisi 2 atau ke DPR menjelang misalnya saja ada revisi undang-undang pemilu yang baru misalnya. Kenapa nggak itu yang dibuat? Padahal kan sekarang KPU ini lagi nggak terlalu banyak kerja nih, ya lagi harusnya kemudian melakukan evaluasi, melakukan perencanaan dan sebagainya. Tetapi yang kemudian terjadi adalah saat ini dia mengeluarkan putusan yang kontroversi, seperti kata Titi bilang, di tengah masyarakat yang sedang menginginkan bahwa semuanya terbuka, semuanya transparan, tapi KPU mengeluarkan putusan seperti ini. Nah, sakwa sangka yang Titi bilang tadi menjadi sah oleh masyarakat gitu. Ini lu ngapain sih? Orang kita lagi nggak di tahapan pemilihan, kok tiba-tiba ada soal-soal seperti ini. Kenapa sih? Kalau saya justru kemudian melihat bahwa kenapa nggak beri masukan. Dulu saya ingat betul dengan Bang Rifki, ketika Bang Rifki juga Komisi 2 ketika itu, kami sampaikan beberapa usulan-usulan terkait dengan kemungkinan ada perubahan undang-undang atau misalnya terkait dengan penyelenggara pemilu yang rekrutmennya akan sulit kalau kemudian tahapan pemilu seperti ini misalnya. Nah, tapi ini yang muncul adalah tahapan-tahapan peraturan-peraturan atau putusan yang tidak perlu buat saya dan mengundang kontroversi publik seperti itu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh KPU begitu ya di tengah semuanya keterbukaan informasi publik gitu ya. Kalau kita lihat soal NIK, medis itu kan ya sudah lah itu secara personal begitu untuk bisa dilindungi. Tapi yang jadi saya pertanyaan adalah kemarin saja belum ada keputusan KPU ini, saya melihat di salah satu online itu ada buron 11 tahun anggota DPRD Wakatobi ternyata tersangka kasus pembunuhan begitu. Nah, ini kan jangan sampai begitu ya kita memilih perwakilan kita, bahkan capres, cawapres, DPR, DPRD, jangan sampai seperti membeli kucing di dalam karung, Mbak Titi.
Betul sekali Mbak Disti ya, itu salah satu contoh tuh yang Wakatobi. Tapi saya mau bilang di Pilkada Papua itu calon wakil gubernurnya didiskualifikasi karena proses memperoleh SKCK-nya yang dikecualikan oleh KPU untuk presiden wakil presiden itu bermasalah, melibatkan proses yang disebut oleh MK tidak benar atau melawan hukum. Itu kan bisa diketahui karena dokumennya dibuka. Betul. Dan kita ini ketika dokumen dibuka membantu KPU, membantu proses pemilu kita agar orang yang berkontestasi itu orang yang benar-benar berhak. Pelanggaran yang paling fundamental mendasar adalah kalau kita membiarkan orang yang tidak berhak, tidak memenuhi syarat masuk panggung kontestasi. Nah, itu yang kemudian menjadi penekanan pertama. Karena ini soal keberpihakan ya. Jadi soal paradigma. Jadi yang berbahaya dari punya penyelenggara pemilu yang tidak punya paradigma keterbukaan, paradigma akuntabilitas, dia akan menimbulkan kecurigaan pada ekses-ekses lainnya. Misalnya kalau untuk hal itu saja mereka tertutup, bukan tidak mungkin untuk persoalan yang lebih substansial, itu ada hal yang juga akan ditutupi. Nah, ekses seperti ini yang bermasalah. Jadi saya kira kita memang harus mendudukan persoalan ini sangat lebih fundamental, bukan hanya soal mempertanyakan kejanggalan kebijakannya, tapi mempertanyakan komitmen pada demokrasi dari penyelenggara pemilu kita yang merupakan beranda depan dari demokrasi Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya saya tuh ini kenapa sih sudah selesai proses pemilu, mestinya kita fokus pada perbaikan kebijakan. Pak Rifki juga sedang mempersiapkan RUU pemilu, RUU partai. Kenapa yang justru dimunculkan seolah-olah ikut arus kontroversi yang ada di masyarakat, yang dimana di masyarakat pun misalnya akan selesai kalau dokumen ini terang benderang gitu ya. Kan yang jadi persoalan adalah ketidakbenderangan sesuatu. Nah, ketika dia terang benderang, kita justru bisa menyelesaikan spekulasi dan juga kontroversi yang ada di masyarakat. Sayangnya justru KPU malah menceburkan dirinya dalam spekulasi dan kontroversi yang sekarang ada di tengah masyarakat. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh KPU saat ini? Jangan sampai kemudian ini terus menjadi isu liar begitu ya, yang selalu berpolemik begitu ya, dan juga apa yang harus dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI, jangan sampai kemudian keputusan KPU ini juga berpolemik panjang. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Rifki, Mbak Titi dan juga Mas Ilham. Kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana polemik soal dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres yang memang sudah diatur dalam keputusan KPU begitu ya. KPU beralasan untuk melindungi data pribadi dari Capres dan juga Cawapres. Salah satu yang kemudian tidak bisa dibuka tanpa seizin yang bersangkutan adalah ijazah Capres dan juga Cawapres, ada juga LHKPN begitu ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya tadi kita bahas, yang menarik kok Komisi 2 tidak mengetahui soal ihwal ini begitu. Nah, selain uji konsekuensi begitu, apa yang nanti akan didesak oleh Komisi 2 DPR RI, jangan sampai kemudian keputusan KPU ini berpolemik panjang, Pak Rifki. Iya, sebagai mitra kerja dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada satu pihak, bahkan kalau kita mau lihat lebih dalam, Komisi 2 DPR RI ini menjadi rahim lahirnya KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Karena berdasarkan konstruksi Undang-Undang Pemilu, di tempat kamilah fit and proper calon anggota KPU, Bawaslu, DKPP itu dilakukan. Karena itu secara moral kami tentu bertanggung jawab untuk terus melakukan kemitraan dan pengawasan terhadap KPU Republik Indonesia. Dengan segala etikat baik, saya sudah telepon pimpinan KPU tadi malam, meminta klarifikasi, meminta argumentasi apa yang menjadi dasar keputusan KPU ini. Tetapi kemudian tentu ruangnya harus kami buka
seluas-luasnya melalui rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Kapan Saya akan juga dilakukan? Secepatnya? Pekan ini atau seperti apa? pekan ini belum mungkin karena jadwal kami sudah tersusun dan sudah mengundang sejumlah mitra lain. Kami upayakan insya Allah pekan depan. Tetapi kemudian di sisi yang lain saya juga mendorong tadi malam kepada pimpinan KPU Republik Indonesia untuk segera menyampaikan argumentasi yang secara terbuka kepada publik agar kemudian polemik ini bisa dikurangi dan kemudian jika salah saya sampaikan kepada KPU tidak perlu merasa gengsi untuk meminta maaf dan melakukan perbaikan atau revisi terhadap keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Nah, untuk melakukan revisi itu saya mendorong kalau bisa sebelum ke Komisi 2 lakukan saja uji konsekuensi ulang agar kemudian uji konsekuensi itu bisa menghadirkan multi stakeholders yang lebih terpercaya, yang kalaupun ingin tetap dipertahankan ada data-data yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, dan peraturan KPU sebelumnya, itu silahkan tetapi kemudian jangan ke 16 item sebagaimana yang sekarang dipertahankan dalam keputusan KPU nomor 731 itu. Saya juga mendorong kalau memang diperlukan revisi terhadap PKPU nomor 19 tahun 2023 silahkan saja. Walaupun momentumnya menurut saya tidak terlalu tepat untuk kemudian kita bicarakan hari ini di Komisi 2 DPR RI. Nah, KPU Republik Indonesia memang beralasan beberapa waktu belakangan banyak sekali surat permintaan agar KPU itu memberikan dokumen ijazah calon presiden dan wakil presiden. Mungkin juga terkait dengan polemik yang tadi dibicarakan. Saya sampaikan, ya setiap permohonan itu dijawab saja secara formal, secara tertulis gitu. Dan kalau memang aturannya tidak ada, akan jauh lebih baik kalau dikonsultasikan ke DPR, ke Komisi 2 DPR, agar kemudian kawan-kawan KPU tidak menjadikan itu sebagai beban institusi sendirian. Karena hal ini bukan sekedar sebuah peristiwa hukum, meminta satu dokumen ijazah. Tetapi tentu ada implikasi politik, karena pekerjaan KPU itu adalah ruang gladiator politik yang tidak bisa dipisahkan dari konteks-konteks politik. Saya juga menyampaikan pikiran-pikiran saya tadi malam bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu hak konstitusional warga negara, diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 tahun 2023 itu membuat guidance 3 hal terkait dengan keterbukaan informasi publik yang dilindungi atau yang dikecualikan. Yang pertama, dia nggak boleh menyeluruh. Dia harus ada pembatasan. Tadi Mbak Titi ngomong, ada pembatasan yang mana saja yang betul-betul terkait dengan privasi seseorang. Kenapa harus ada pembatasan? Karena secara mendasar setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan informasi publik. Betul. Karena itu pembatasan dilakukan untuk membatasi privasi warga negara yang lain. Yang kedua, untuk membatasi, maka sebelum ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikeluarkan harus ada uji konsekuensi satu persatu persyaratan itu. Jadi betul nggak kira-kira LHKPN itu harus dilindungi? Betul nggak CV harus dilindungi? Betul nggak ijazah harus dilindungi? Betul nggak keterangan tidak valid itu harus dilindungi? Lakukan uji konsekuensi satu persatu. Dan yang paling penting adalah kita menyadari bahwa sekarang ini momentumnya dan iklimnya sedang tidak tepat untuk kemudian ketentuan ini dikeluarkan. Bahwa ada problem KPU untuk merespons banyaknya permintaan publik, saya kira hal tersebut mestinya bisa dijawab dengan baik oleh, nggak perlu pimpinan KPU ini, levelnya Kepala Biro Humas saja ini di KPU, untuk kemudian menjawab satu persatu permintaan publik tersebut dengan tanpa harus kemudian mengeluarkan keputusan KPU yang kontroversial pada kesempatan ini. Oke, kita akan lihat bagaimana pekan depan Komisi 2 DPR RI akan memanggil pimpinan dari KPU termasuk juga komisioner untuk membahas ini semua, begitu jangan sampai ini berpolemik panjang. Sebenarnya kami Kompas TV juga sudah mengundang dari komisioner KPU untuk juga bisa membahas, berdiskusi, berdialog di pagi hari ini membahas soal bagaimana polemik aturan dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres. Salah satu yang kemudian berpolemik ini adalah soal ijazah, begitu ya,
ini yang paling disorot, di underline sekali soal ijazah dan juga soal LHKPN begitu ya. Karena kalau KPU beralasan melindungi data pribadi, lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya soal siapa nanti yang akan menjadi pemimpin begitu ya. Nah ini juga menarik begitu ya. Ini kan dilakukan di tengah sebenarnya tidak dalam tanda kutip ini sudah selesai permasalahan ini. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan ya itu tadi, mengapa sekarang baru ada keputusan tersebut? Apakah ini berkaitan dengan ribut-ribut ijazah begitu ya? Kita tahu kisruh ijazah Jokowi begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah soal ijazah dari wakil presiden kita Gibran Rakabuming begitu yang kemudian jadi perbincangan juga, jadi polemik juga. Nah ini jangan sampai kemudian KPU begitu ya berpolemik dan malah salah langkah Mbak Titi. Nah apa yang bisa dilakukan begitu? Jangan sampai ada dugaan, wah jangan-jangan ada melindungi atau segala macam. Nah ini bagaimana Mbak Titi? Iya, tentu KPU, saya lagi-lagi setuju dengan Pak Rifki, perlu menjelaskan seterang benderang mungkin kepada publik. Apa yang melatar belakangi pembuatan keputusan tersebut, dan ketika keputusan tersebut memang dinilai tidak tepat, ya memang harus dikoreksi. Karena lagi-lagi KPU itu harus bekerja sesuai dengan 13 prinsip penyelenggaraan pemilu. Itu sudah diatur ya, 11 prinsip penyelenggaraan pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya ada soal keterbukaan, akuntabilitas, tertib, kepastian hukum, dan seterusnya. Jadi memang tindakan KPU akan yang mampu menjelaskan dengan baik kepada publik akan mampu menetralisir situasi hari ini ya. Apalagi di tengah eskalasi masyarakat yang banyak mempersoalkan kredibilitas pejabat publik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masukan sebenarnya untuk Pak Rifki ya di tengah revisi Undang-Undang Pemilu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 120 tahun 2022 yang meminta rekrutmen penyelenggara pemilu itu dilakukan di luar tahapan pemilu. Jangan-jangan penataan itu harus kita mulai sekarang Pak Rifki. Menata akhir masa jabatan sebagai momentum agar nanti sebelum tahapan pemilu 2029 KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kotanya sudah terbentuk. Saya tidak mau bilang bahwa bisa jadi memang kita harus menata ulang dan merefresh KPU kita itu dari sekarang begitu ya. Apalagi nanti ada rekrutmen KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang kalau tahapan pemilu mulai 2027 itu harus sudah terbentuk KPU yang baru di semua tingkatan pada 2027. Akhirnya penyegaran organisasi KPU itu harus dilakukan, difikirkan dari sekarang. Dan yang terakhir saya kira permintaan maaf dari KPU diperlukan karena lagi-lagi ya bagi saya tidak ada alasan yang logis tuh Mbak Adisti soal menutup misalnya LHKPN, tanda terima LHKPN, menutup misalnya soal SKCK, menutup soal ijazah. Kita semua kan sekolah ya, minimal kalaupun kita SMA, kalau kita sekolah beneran, itu tidak akan ada kita itu keberatan ijazah kita dibuka. Betul. Kalaupun misalnya harus ditutup, ya bisa jadi kita tutup misalnya nomor ijazahnya, atau kalau nomor ijazah pun kan sebenarnya di pangkalan data itu bisa kita cek begitu. Apalagi ini pejabat publik, pemimpin publik, loyalitasnya kepada publik harus lebih besar daripada loyalitas personalnya. Kalau saya sih beralasan begini ya, gampang saja ya, kalau bersih kenapa harus risih? Betul. Nah selama ini persyaratannya, mekanismenya soal ijazah, LHKPN dari Anda pada saat menjabat sebagai komisioner KPU itu seperti apa sebenarnya? Tidak ada masalah, bahkan LHKPN kami wajibkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagai contoh bahwa kita juga mengeluarkan atau kemudian memberikan akses kepada publik sebagai penyelenggara, ini loh harta kekayaan kami. Itu semua kami wajibkan dengan putusan dengan juga peraturan KPU. Nah ini juga menjadi contoh. Nah tapi kemudian sekarang ini yang dibatasi. Nah saya ingin bicara begini Mbak Disti, KPU ini pernah diundang oleh organisasi semacam Open Government Partnership ya, yaitu yang dari beberapa negara yang mengundang kita atas keterbukaan publik kita ketika pemilu 2014 dan 2019. 2014 ya, 2019. Karena kita ada Silon dan sebagainya, ada Sirekap dan sebagainya. Nah, dengan kejadian ini kan apa ya, saya semacam kemunduran tata kelola pemilu kata Titi, kemunduran demokrasi, dan juga sebagai penyelenggara tentu harusnya
menjadi lembaga yang betul-betul dipercaya secara nasional maupun internasional. Kita diundang kemana-mana ngomongin soal keterbukaan, tapi sekarang dengan kondisi sekarang justru keterbukaan itu dibatasi. Nah, jadi saya melihat KPU sekarang kok mundur betul ya. Nah, ini tentu Bang Rifki sebagai Komisi 2 yang kemudian berkompeten untuk kemudian mengevaluasi lah ya terhadap pekerjaan atau kemudian kerja-kerja dari para penyelenggara pemilu ini. Termasuk juga soal ini ya, Mbak Titi, kasus yang di Wakatobi ini juga menjadi apa ya? Jadi evaluasi juga begitu supaya terintegrasi soal SKCK begitu ya. Kalau memang mereka ada masalah hukum dan segala macam. Ini selama ini bagaimana, memang belum terintegrasi atau Belum seperti apa? Soal kepailitan juga. Ya, bahkan di beberapa tempat sempat ada di daerah ini Polda yang mengeluarkan, daerah ini Polres yang mengeluarkan. Nah, ini juga jadi kendala bagi teman-teman calon untuk kemudian bisa mengurus SKCK misalnya. Nah, ini tentu harus ada koordinasi. Dulu kami ketika pilkada, kami berkoordinasi dengan kepolisian, dengan pihak rumah sakit, kedokteran dan sebagainya, psikologi juga termasuk, untuk kemudian membuat ini menjadi lebih mudah mengaturnya gitu dan bisa terbuka kepada publik terkait dengan SKCK dan beberapa hal lain yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat. Oke, nah terakhir Pak Rifki, apa yang bisa di-underline soal ini? Jangan sampai kemudian aturan soal dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres ini berpolemik panjang. Terakhir, singkat saja. Ya, saya ingin mempertegas pernyataan-pernyataan saya sebelumnya saja. Kami mendorong KPU untuk kemudian segera menyampaikan argumentasi dan klarifikasi kepada publik. Dan kalaupun ditemukan hal-hal yang harus dilakukan koreksi, karena ini bentuknya adalah keputusan KPU, maka KPU bisa melakukan revisinya sendiri. Kami justru sangat senang kalau hal itu bisa dilakukan dalam waktu singkat ini, dalam waktu dekat sebelum Komisi 2 DPR RI mengundang KPU ke Komisi 2 DPR RI. Karena dalam banyak hal kami komunikasi sangat baik dengan KPU. Dalam banyak hal juga kadang-kadang nggak perlu dipanggil ke Komisi 2, itu beberapa kebijakan bisa dikeluarkan dengan cukup baik ya, dengan memperhatikan substansi dan aspirasi publik. Nah, karena itu mumpung belum terlalu jauh, saya kira KPU segera muncul ke permukaan, memberikan penjelasan, termasuk di internal, melakukan rapat di internal untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, dan yang tidak kalah penting akan jauh lebih baik kalau segera dilakukan uji konsekuensi ulang terhadap keputusan KPU ini dengan mengundang multi stakeholders dan dilakukan dengan cara terbuka. Kalau perlu undang media untuk meliput bagaimana uji konsekuensi itu dilakukan, agar keputusan ini tidak lahir di ruang gelap, tetapi keputusan ini lahir dari semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana dasar dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Saya sepakat. Mbak Titi, terakhir Mbak Titi, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Jangan sampai kemudian aturan KPU ini atau keputusan KPU ini berpolemik terus. Ya, saya tadi juga setuju bahwa perlu ada koreksi atau kemudian perlu ada uji konsekuensi ulang atas keputusan KPU 731 tahun 2025 karena memang secara faktual ada informasi yang dikecualikan oleh KPU itu yang secara nyata memang elemen krusial di dalam memastikan integritas pemilu, berkaitan dengan keterpenuhan persyaratan yang dalam pengalaman pilkada dan pemilu legislatif kita, kalau tidak dibuka, dia akan menjadi sumber kecurangan, sumber pelanggaran, yang kalau itu dilanggar bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Di banyak pilkada itu terjadi, soal ijazah, soal SKCK, soal status mantan terpidana, itu kan bisa diketahui dari dokumen. Kita tidak cukup hanya mengandalkan Bawaslu bahkan. Karena di beberapa daerah Bawaslu-nya juga ikut kecolongan. Karena ada sistem di dalam tata kelola pemerintahan kita yang belum terkoneksi misalnya antara satu daerah dengan daerah lain, satu institusi dengan institusi lain. Nah, kalau memang kita menganggap misalnya tidak perlu ada syarat pendidikan, tidak perlu ada syarat yang berkaitan misalnya dengan kesehatan atau dengan syarat-syarat yang dikecualikan oleh KPU. Kalau kesehatan saya setuju dikecualikan ya. Ya berarti pembentuk undang-undang hapuskan saja syaratnya.
Kalau misalnya pendidikan tidak lagi relevan, yang penting adalah suara publik, hapuskan syaratnya. Tapi ketika syarat itu ada, tugas kita memastikan syarat itu dipenuhi. Dan keterbukaan KPU akan membantu, satu, kita mengawal kebenaran, keterpenuhan, keabsahan dari persyaratan tersebut. Yang kedua, kita mencegah pelanggaran kecurangan. Dan yang ketiga, itu akan menumbuhkan kepercayaan yang penuh pada pejabat publik yang terpilih, bahwa memang mereka memenuhi syarat, Betul. mereka layak, dan mereka betul-betul kredibel dari sisi keterpenuhan persyaratan. Ya, harus memenuhi syarat. Kita aja mau ngelamar kerja aja syaratnya udah jelas ya kan. Betul. Syarat S1, apalagi ini untuk ngatur negara loh. Begitu, nggak main-main ya kan. Satu negara yang diatur. Mas Ilham, terakhir. Ya, saya kira saya setuju dengan Pak Rifki dan Bu Titi. Kenapa tidak kemudian KPU legowo, kemudian untuk memberikan permintaan maaf dan merubah putusan tersebut. Itu pernah kami lakukan di KPU RI ketika kami tidak memberikan akses yang baik kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk pemilu ketika itu. Nah, kemudian yang kedua adalah saya ingin memastikan kembali bahwa KPU ini adalah lembaga yang kemudian menyelenggarakan pemilu yang melayani masyarakat. Tidak hanya kemudian hak pilihnya, tapi juga melayani terkait dengan keterbukaan data. Nah, keterbukaan data ini penting agar kemudian masyarakat bisa memilih objektivitas mereka itu tertata dengan baik dengan data dan informasi yang ada oleh KPU dan itu dibuka kepada publik. Oke, saya harus disclaimer lagi sekali lagi, Kompas TV sudah mengundang dari Komisioner KPU untuk bisa berdialog, berdiskusi, membahas soal ini, soal bagaimana polemik aturan dokumen rahasia Capres dan juga calon wakil presiden. Tapi hingga dialog ini selesai dilakukan, belum ada jawaban dari Komisioner KPU. Tapi tidak apa, kita akan tunggu bagaimana langkah yang akan dilakukan KPU, termasuk juga Komisi 2 DPR RI untuk melakukan uji konsekuensi. Jangan sampai kemudian aturan dokumen rahasia Capres dan juga Cawapres ini menjadi polemik panjang. Terima kasih Mas Ilham, kemudian Pak Rifki, kemudian Mbak Titi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Terima kasih.